Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Reno selaku guru mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Di sini kami mewakili kelas kami yang berjumlah 10 orang. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati yang akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kelebihan VoIP ada 5. Sebutkan dan jelaskan. Berikut ini adalah keuntungan dan kelebihan VoIP. 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. 2. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan jaringan yang ada, bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. 3. Tidak diperlakukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan majunya teknologi penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil. Teknik pemanfaatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 6 kbps bandwidth. 4. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dengan adanya gateway, bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan pesawat telepon biasa. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Contoh di Indonesia adalah VoIP rakyat. 5. Variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC sambung ke telepon biasa, IP phone handset. Perkenalkan, nama saya Komalasari yang akan menjawab nomor 2, yaitu kekurangan VoIP ada 6. Coba sebutkan dan jelaskan. 1. Kualitas suara tidak jernih karena menggunakan bandwidth yang kecil. Efek yang dirasakan adalah kualitas suara menurun dibandingkan dengan PSTN konvensional. Namun, jika terdapat koneksi internet pita lebar seperti Telkom Speedy, maka kualitas suara pun akan jernih. 2. Adanya jeda komunikasi. Seringkali terjadi jeda akibat dari proses perubahan suara dari data, sehingga jeda jaringan pun terjadi. 3. Adanya batasan sambungan. Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan pembatasan penggunaan jaringan yang bisa disambungkan ke jaringan milik Telkom. 4. Adanya konfigurasi khusus. Bagi komputer atau internet menggunakan NAT atau Network Address Translation, maka perlu ada konfigurasi khusus dalam pembuatan VoIP agar bisa berjalan. 5. Peralatan yang relatif mahal. Alat VoIP yang digunakan cukup mahal, yaitu alat untuk hubungan VoIP dengan PABX atau IP Telephony Gateway. Namun, jika nantinya alat ini cukup populer, maka biaya akan menurun. 6. Adanya potensi jaringan terhambat. Ketika VoIP sering digunakan dan banyak, maka potensi jaringan data menjadi penuh. Sangat mungkin terjadi. Perlu adanya pengaturan bandwidth supaya jaringan perusahaan tidak terganggu karena penggunaan VoIP. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan SIP. SIP merupakan suatu signaling atau pensinyalan protokol dan pengontrolan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan suatu atau beberapa pengguna. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah Fitrianis. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pada SIP terdapat 5 aspek membangun dan mengakhiri komunikasi multimedia. Coba sebutkan dan jelaskan. 1. Lokasi penggunaan adalah penggunaan dapat pindah ke lokasi lain dan mengakses telepon atau fitur aplikasi lainnya dari lokasi terpencil. 2. Ketersediaan penggunaan merupakan langkah yang melibatkan penentuan kesediaan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. 3. Kemampuan penggunaan adalah media dan parameter media yang akan digunakan dan ditentukan. 4. Mengatur sesi adalah point to point dan panggilan multipartai ditetapkan dengan parameter sesi yang disepakati. 5. Manajemen sesi adalah langkah yang termasuk mutasi dan pemutasi sesi, memodifikasi parameter sesi dan layanan memohon. Sekian, terima kasih.
saya Cecilia Tiara, saya akan menjawab nomor 5. Sebutkan dan jelaskan perintah dalam SIP. Yang pertama, invite yang mana dia sendiri akan mengindikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung dengan sesi. Yang kedua, acknowledgement atau ACK yang mana dia sendiri akan mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan dia hanya digunakan pada permintaan request. Option yang mana dia sendiri akan digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. Yang keempat, byte yang mana dia sendiri akan dikirim oleh klien, user, agen untuk mengindikasikan server jika percakapan akan segera dimatikan. Yang kelima, cancel yang mana dia sendiri untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Yang keenam, register yang mana dia sendiri akan digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi kontak, respon, pesan berisi kode, status, dan informasi tentang kondisi permintaan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risa Amanda, saya akan menjawab nomor 6. Jelaskan menurut yang kalian ketahui tentang aplikasi Skype. Skype adalah perangkat lunak yang memungkinkan percakapan di dunia. Jutaan individu dan bisnis menggunakan Skype untuk membuat video gratis dan suara satu-satu. Dan kelompok panggilan mengirim pesan instan dan berbagi file dengan orang lain pada Skype. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 7. Jelaskan menurut pengertian yang kamu ketahui tentang VoIP. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan Anda melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Harina, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Jelaskan prinsip cara kerja VoIP. Prinsip cara kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL. Modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sabrina Luna Absari Faiza. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Terdapat beberapa protokol yang menjadi penunjang jaringan VoIP. Coba sebutkan dan jelaskan. Call Processing Server atau IPPBX. IPPBX adalah perangkat switching paket data, komunikasi telepon, dan data berbasis teknologi Internet Protokol atau IP. IPPBX dapat berjumlah satu server ataupun lebih, harus disesuaikan dengan kebutuhan. User and device perangkat yang digunakan guna mendukung pengoperasian VoIP yang di dalamnya terdapat aplikasi yang bisa digunakan sebagai pengatur tambahan untuk konfigurasi VoIP. Contohnya handphone, laptop, dan IP phone. Media gateway atau gatekeeper digunakan untuk berkomunikasi dengan VoIP call. VoIP 1. Protokol TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu TCP dan IP. 2. Application Layer. Fungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file. Perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan suatu sistem pengendalian untuk mengatasi adanya ketidakcocokan sistem file yang berbeda-beda. Protokol ini berhubungan dengan aplikasi. Salah satu contoh aplikasi yang telah dikenal misalnya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk web, FTP atau File Transfer Protocol untuk perpindahan file, dan Telnet untuk terminal maya jarak jauh. 3. TCP atau Transmission Control Protocol. Dalam mentransmisikan data pada layar transfer ada dua protokol yang berperan, yaitu TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang connection oriented, yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi dasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. TCP menjamin reliabilitas hubungan
hubungan komunikasi karena melakukan perbaikan terhadap data yang rusak, hilang atau kesalahan kirim. Hal ini dilakukan dengan memberikan nomor urut pada setiap paket yang dikirimkan dan membutuhkan sinyal jawaban positif dari penerima berupa sinyal ACK atau acknowledgement. Jika sinyal ACK ini tidak diterima pada interval pada waktu tertentu, maka data akan dikirim kembali. Pada sisi penerima, nomor urut tadi berguna untuk mencegah kesalahan urutan data dan duplikasi data. TCP juga memiliki mekanisme pengendalian aliran dengan cara mencantumkan informasi dalam sinyal ACK mengenai batas jumlah paket data yang masih boleh ditransmisikan pada setiap segmen yang diterima dengan sukses. Dalam hubungan VoIP dan TCP digunakan 4. UDP, User Datagram Protocol. UDP yang merupakan salah satu protokol utama di atas IP merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme realitas. UDP pada VoIP digunakan untuk mengirimkan aliran suara yang dikirimkan secara terus-menerus. UDP digunakan pada VoIP karena pada pengiriman aliran suara yang berlangsung terus-menerus lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang walaupun mencapai 50% dari jumlah paket yang dikirimkan. Karena UDP mampu mengirimkan aliran data dengan cepat, maka dalam teknologi VoIP, UDP merupakan salah satu protokol yang penting yang digunakan sebagai header pada pengiriman data selain RTP atau IP. Untuk mengurangi jumlah paket yang hilang saat pengiriman data karena tidak terdapat mekanisme pengiriman ulang, maka pada teknologi VoIP, pengiriman data banyak dilakukan pada private network. 5. Internet Protocol atau IP. Pada jaringan TCP atau IP, sebuah komputer diidentifikasi dengan alamat IP. Tiap-tiap komputer memiliki alamat IP yang unik, masing-masing berbeda satu sama lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Terakhir, protokol data akses berhubungan langsung dengan media fisik. Secara umum, protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer data. Untuk komunikasi datanya, Internet Protocol mengimplementasikan dua fungsi dasar, yaitu addressing dan fragmentasi. Salah satu hal penting dalam IP dalam pengiriman informasi adalah metode pengalamatan pengirim dan penerima. Saat ini terdapat standar pengalamatan yang sudah digunakan, yaitu IP versi 4 dengan alamat terdiri dari 32 bit. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Ridwan yang akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu sistem jaringan VoIP terdiri dari 10 komponen. Coba sebutkan dan jelaskan. Protokol, VoIP server, 3. protokol, VoIP server, VoIP switch, codec, telepon, VoIP gateway, call processing server atau IPPBX. IPPBX adalah perangkat switching paket data komunikasi telepon dan data berbasis teknologi internet protokol. IPPBX dapat berjumlah satu server ataupun lebih, harus disesuaikan dengan kebutuhan user and device. Perangkat yang digunakan guna mendukung pengoperasian VoIP yang di dalamnya terdapat aplikasi yang bisa digunakan sebagai pengatur tambahan untuk konfigurasi VoIP. Contohnya, handphone, laptop, dan IP phone. Media gateway atau gatekeeper yang digunakan untuk berkomunikasi dengan VoIP, call processing server atau IPPBX, dan komponen VoIP yang lain. IP network jaringan berbasis IP digunakan sebagai infrastruktur jaringan dalam penggunaan VoIP. VoIP merupakan teknologi yang memanfaatkan internet protokol untuk menyediakan komunikasi voice secara elektronis dan real time. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer.
call processing, server, IP, PBX, user and device, media gateway atau gatekeeper, IP network. IP merupakan network jaringan berbasis IP yang digunakan sebagai infrastruktur jaringan dalam penggunaan VoIP. Terlalu. 3. Protokol VoIP server, VoIP switch, VoIP gateway. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu saja yang kami dapat sampaikan. Maaf jika ada kekurangan kata atau kurangnya informasi yang kami berikan. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi